Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan Salus Prasetyo. Ya, kita akan bahas The Real Penista yang dilakukan oleh Umi Rifa. Ya, namanya kayaknya itu sih. Dia aktif banget di TikTok dan seperti biasa dia lompat pagar ya, walaupun kita yang sering dituduh lompat pagar ya. Padahal ini ngejek, menghina dan ini menurut saya the real penista agama gitu. Dia ngejek Tuhan Yesus Kristus. Saya heran juga kok dia jek. Bukannya kalian harusnya menghormati? Ya nggak tahu juga ya kan. Kita langsung nonton videonya aja. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan. Bolong tangannya nggak bisa disembuhin. Sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina. Gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai. Silakan direkam. Ini nalar gua. Gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau. Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Ya, ada beberapa hal yang saya mau komentari. Yang pertama, dia nggak mau kalau punya Tuhan nggak punya istri katanya. Ya ngapain? Tujuan Yesus ke dunia ini kan bukan untuk berumah tangga, ya kan? Tujuan dia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu yang pertama yang Ibu Rifa ini harus tahu. Dan kalau itu mau dibandingkan dengan orang-orang yang hebat karena punya istri, sorry menyori, punya istri enggak, itu ya terserah orangnya dong. Ngapain kau ribut kayak gitu, ya kan? Nah, terutama oleh Tuhan Yesus sendiri, memang dia tujuan ke dunia bukan untuk mau dapat istri. Oke, paham? Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia nggak mau Tuhan yang cacat. Kok bicara soal Tuhan yang cacat? Tapi kamu kan dengan mengatakan seperti itu kan dengan kata lain ngomong kalau Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan karena dia cacat, begitu kan? Tapi uniknya dia bilang seperti ini. Saya tidak mau punya Tuhan yang cacat. Bahkan sampai sekarang dia nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini statement yang kontradiksi. Kalau Yesus yang ada 2000 tahun lalu kemudian dikatakan di situ bahwa dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sampai saat ini. Berarti saat ini dia sudah hidup, iya kan? Sudah hidup. Salah bahasanya. Berarti dia sampai sekarang masih hidup, ya kan? Adakah manusia biasa yang sampai sekarang dia masih hidup? Jadi tentunya nggak ada kan. Yang kekal, yang abadi itu kan hanya Tuhan. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu dia tidak bisa menyembuhkan bekas luka lubang dari pakuan itu sampai saat ini. Nah, kamu sedang mengakui bahwa Yesus itu sebenarnya dia masih hidup dan dia kekal. Sudah 2000 tahun dia masih hidup sampai sekarang, iya kan? Oke, yang ketiga, ini yang penting juga. Yesus itu sebenarnya, dia itu kan kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak banget dalam Alkitab mujizat-mujizat yang dia lakukan, iya kan? Jangankan cuman mau nutup lubang bekas paku. Dia mau lakukan apapun aja itu bisa, bener gak? Contohnya, ada pada waktu itu Petrus dia memotong telinga dari salah satu orang yang menangkap Yesus. Ketika dipotong telinganya jatuh kan. Kemudian telinganya yang jatuh itu ditempel lagi oleh Yesus di dalam tubuhnya dari orang yang dipotong telinganya. Dan kemudian nempel, bisa gak? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau manusia biasa bisa apa enggak? Ya jelas nggak bisa kan. Apalagi Umi Rifa, mana dia bisa, ya kan? Nah, jadi kalau tidak hanya itulah, membangkitkan Lazarus. Lazarus mati kemudian dibangkitkan. Padahal udah telat beberapa hari. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa. Yesus menutup luka lubangnya bisa atau tidak bisa, bukan persoalan itu. Kalau dibilang bisa dan tidak bisa,
tentunya bisa gitu loh. 100%, 1000% Yesus bisa. Tapi yang jadi persoalan, mau apa enggak? Ya, minta maaf tadi lampunya mati, jadi langsung gelap. Nah, persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi Yesus mau apa enggak. Dan dalam konteks ini saya rasa bukan Yesus nggak bisa, Yesus tidak mau menyembuhkan lukanya itu. Kenapa? Karena itu sebagai simbol, sebagai ini pengingat bahwa ini loh, aku benar-benar bisa disalibkan dan aku telah disalibkan. Itu juga kan yang ditunjukkan kepada Thomas, benar ya? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Teman-teman bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, ini adalah iman Thomas, yang mana Thomas ini maunya ya langsung lihat-lihat gitu kan. Nah, dari ayat ini tentunya kalian sudah mulai langsung paham ya, kenapa kok Yesus itu tetap meninggalkan bekas paku dan juga tusukan di lambungnya. Kenapa kok ditinggalin gitu loh. Ternyata ini supaya Thomas yang tidak mau percaya ini boleh percaya nih. Thomas. Nah, makanya kalian itu kalau nggak bisa percaya, nggak bisa beriman ya Thomas. Makanya kan selalu bilang buktikan, tolong kasih tunjuk dan lain-lain. Begitu sudah dikasih tunjuk, saya masih belum percaya. Dasar Thomas. Ya seperti itulah kira-kira. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ada makna di balik kenapa Yesus tidak menyembuhkan, tidak menutup lubang paku di tangannya, ya kan? Supaya ditunjukkan buktinya kepada Thomas. Nanti kalau tidak ada lubang paku, nah kalian lagi ngomongnya begini, wah itu bukan Yesus, buktinya nggak ada bekas lubang paku, kan gitu kan. Selalu mempertanyakan sesuatu yang jelas-jelas nggak ada. Kocak ya, namanya orang nggak ada bahan, ya kan. Di ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Nah, di sini Yesus menampakkan diri kepada orang seperti Thomas ini yang tidak mudah percaya, yang selalu butuh bukti, ya seperti Rifa yang cari sesuatu yang jelas-jelas sudah ditunjukin. Dasar Rifa Thomas, ya kan? Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bagaimana Umi Rifa? Ketika sudah ditunjukkan tentang bekas paku, apakah itu karena dia bukan Tuhan atau karena Tuhan sengaja membiarkannya supaya orang-orang seperti Anda percaya? Nah, Thomas kemudian memberi pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini Thomas dia mengatakan Yesus itu Tuhan dan Yesus juga Allah. Masih tanya lagi, di mana Yesus bilang kalau dirinya Tuhan dan Allah? Buktinya Thomas bilang begini, Yesus bilang apa? Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya binasalah mereka yang tidak mempercaya, ya kan? Jadi seperti itu kira-kira mengenai perikop ini. Makanya kalau baca Alkitab tuh jangan setengah-setengah, kemudian sota, ya kan? Sok tahu tentang kekristenan, padahal baca ayat-ayat gini males. Ngakunya sudah baca semua ayat, padahal nggak ada. Aduh, capjay. Nah, inilah sebenarnya yang kita harus tahu, bahwa Yesus bukan gak bisa sembuhkan itu, begitu loh. Tapi dia tidak mau karena ada tujuan tertentu. Jadi Allah menjadi manusia, dia membatasi dirinya dalam Yesus itu ya. Dia membatasi dirinya karena punya tubuh fisik, itu karena kemauannya. Bukan karena dia terbatas dan tidak mampu melakukan apapun, tetapi karena dia pengen seperti itu.
Oke, yang selanjutnya, yang jadi konyol adalah ternyata Umi Rifa mengakui bahwa Yesus Kristus itu benar-benar disalibkan. Ini jelas bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Kan Isa Al-Masih langsung diangkat ke surga katanya. Yang disalibkan yang diserupakan. Nah begini kok kamu mengakui bahwa Yesus disalibkan? Gak konsisten. Ya kira-kira itu yang dari saya. Mudah-mudahan terbuka wawasannya supaya agak pintar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.